Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita kembali lagi membahas mengenai tentang gharaibul Quran ya, atau gharib. Apa itu gharib? Gharib berasal dari kata ghuraba ya, yang artinya asing, nggak biasa, bacaan-bacaan dalam Al-Quran yang nggak biasanya ya, makanya disebut asing atau gharib. Dan perlu penjelasan hingga kita harus tahu tentang gharib ini ya. Baik, sebenarnya ada lebih dari tiga tentang gharib. Tapi dalam kesempatan ini kita akan bahas 3 yaitu imalah, ishmam, dan saktah. Yang pertama, bacaan imalah. Apa imalah itu? Secara bahasa, imalah artinya memiringkan atau mencondongkan. Dengan secara istilah, imalah dalam baca Al-Quran artinya memiringkan bunyi fathah pada kasroh. Ya. Di Al-Quran hanya ada satu menurut kiroat Imam Hafiz. Ya, riwayat Imam Hafiz. Yakni di surah Hud ayat 41 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala irkabu fiha bismillahi majriha. Yang contohnya ya, majriha, majriha, reha. Di situ ada ra yang berharokat fathah, fathah panjang. Biasanya huruf yang berharokat fathah panjang dia akan dibaca a atau kalau huruf tebal dibaca o, ro ya. Di situ ro harusnya majroha. Tapi karena ini termasuk dalam gharib, maka bacanya dia apa? Imalah ya, bacaan imalah, maka dimiringkan ke kasroh. Jadi bacanya re. Majere, majere ya. Majereha, majereha. Ingat miringnya adalah ke e. E, re, te, sate, gule, tempe, e ya. Majereha, ya. Bukan majereha, ya, bukan e, tapi e. Majereha. Kita baca secara lengkap ayat ini. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها. Baik, itu yang pertama, imalah ya. Artinya memeringkan bunyi fathah pada kasroh. Hanya ada satu, yakni di surat Hud ayat 41 menurut riwayat Imam Hafiz. Ya, kita baca ini belajar tajwid ini berdasarkan riwayat Imam Hafiz. Baik, selanjutnya bacaan gharib berikutnya adalah bacaan ishmam ya, betul al-ishmam. Ishmam artinya mencucu atau moncong ya. Yang dimaksudkan di sini adalah ishmam artinya bibir mencucu atau moncong di tengah-tengah dengung sebagai isyarat bunyi dhamma. Di Al-Quran juga ada hanya satu ya menurut qiraat Imam Hafiz, yakni berlaku pada surat Yusuf ya, ayat 11 di juz 12. Yakni pada kalimat la ta'manna ya. La ta'manna aslinya tulisannya adalah nunnya ya la ta'manuna ya. La ta'manuna ya. Makanya di situ tulisannya la ta'manna. Tidak ada nun yang kedua berharokat u sebagai isyarat bahwa di situ ada dhamma, maka disyaratkan dengan ismam atau mencucu. Cara bacanya perhatikan, bibir mencucu di tengah-tengah dengung. Masuk ke nun, kemudian dengung, kemudian mencucu, kemudian kembali lagi seperti biasa, kemudian membunyikan huruf na ya, seperti ini. La ta'manna, la ta'manna. Baik, seperti itu. Itu adalah yang kedua bacaan isma ya. Artinya bibir mencucu atau moncong di tengah-tengah dengung sebagai isyarat bunyi dhamma. Baik, yang ketiga adalah bacaan saktah. Huruf yang ketiga adalah bacaan saktah. Apa itu saktah? Artinya adalah berhenti ya atau diam. Saktah. Berhenti atau diam secara bahasa. Sedangkan secara istilah, bacaan saktah ialah berhenti sejenak, sekedar satu alif tanpa bernafas. Bacaan saktah ini di Al-Quran hanya ada 4 tempat ya. Jadi dia harus berhenti sejenak, diam atau di pause istilahnya,
semua harus berhenti, bibir, lidah, semuanya anggota anggota, makhraj ini harus berhenti, kemudian tidak boleh bernafas. Beda dengan waqaf. Kalau waqaf kita berhenti, tapi harus bernafas, ya, jangan terbalik. Kalau waqaf, waqaf, kalau saktah, saktah, ya. Dan saktah hanya boleh ada di 4 tempat menurut menurut, eee, qiraat riwayatnya Imam Hafs dari Imam Asyim. Apa saja keempat tempat itu? Yakni yang pertama di surat Al-Kahfi ayat 1 sampai 2 ya, yakni pada kalimat iwaja qayyima. Sekali lagi, iwaja qayyima. Kemudian yang kedua di surat Yasin ayat 52 di juz 23 pada kalimat marqadina hadza. Sekali lagi ya di surat Yasin ayat 52 mim marqadina hadza. Berikutnya yang ketiga di surat Al-Qiyamah ayat 27 di juz 29. Wa qila man raqa. Sekali lagi Al-Qiyamah ayat 27 di juz 29 ya. Wa qila man raqa. Terakhir yakni di surat Al-Mutaffifin ayat 14 di juz 30 yang berbunyi kalla bal rana. Itu adalah bacaan saktah. Nah, kita sudah bahas semuanya mengenai bacaan gharib ya, yakni imalah, ismam, dan saktah. Kemudian kita coba berlatih di surat Hud ya. Bacaan imalah terlebih dahulu, kemudian bacaan ismam, kemudian bacaan saktah. Ada ayat-ayat yang ada bacaan gharibnya tadi ya. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. وقيل من راق كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. Baik, semoga bermanfaat, bisa difahami, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mempraktikkannya. Barakallahu fikum, jazakumullahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.